Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah karuniakan kepada kita semua hingga pada subuh pagi hari ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pula terlimpahkan kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabat-sahabat Rasulullah, dan kepada seluruh umatnya yang benar-benar iman, benar-benar Islam hingga besok datangnya hari kiamat. Allahumma amin. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pagi-pagi hari, di ketika sebahagian orang memulai hidup, bangun dari tidurnya, langsung beraktivitas dengan dunianya. Kita sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang Islam, pertama yang kita lakukan ketika Allah masih karuniakan hidup kepada kita beribadah. Kita mengetuk pintunya Allah. Semua kita lakukan karena kita meyakini bahwa kehidupan kita ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala orang-orang memulai hidup dengan aktivitas duniawi mereka, kita memulai hidup kita dengan justru mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat betul dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh. Dikala manusia itu didera dengan berbagai macam persoalan hidupnya, yang sebagian besar manusia merasa bisa menuntaskan persoalan hidupnya karena pikiran atau kecerdasan pikirannya. Mereka merasa bisa menuntaskan persoalan-persoalan hidupnya karena dirinya punya pengalaman, punya ilmu yang banyak. Mereka bisa merasa menuntaskan persoalan hidupnya karena merasa dirinya fisiknya kuat. Namun sebagai seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dikala hidup diri kita ini didera berbagai macam persoalan-persoalan hidup, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pengalaman hidup yang diabadikan oleh Allah dari pengalaman hidupnya Nabi Nuh alaihissalam. Apa itu? Dikala masa kehidupan kaumnya Nabi Nuh ini dilanda kesusahan, dilanda paceklik, kering yang teramat sangat panjang. Solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum.
Ketika hidup itu banyak dengan berbagai macam problem-problem kehidupan, solusi pertama beristighfarlah kamu kepada Tuhan. Kenapa kita membangun istighfar kepada Allah? Kenapa kita membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang sejatinya yang bisa mengurai persoalan hidup itu Allah, atas pertolongan Allah. Dan dilanjutkan ayat di dalam surah Nuh tersebut, ketika Nabiullah Nuh perintahkan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah itu maha penerima ampunan. Yursilis sama alaikum midra. Dengan istighfar itulah Allah kemudian memberikan perkenannya yang sedia awal kehidupan umatnya Nabi Nuh dalam keadaan kering kerontang, dalam keadaan dahaga, bukan hanya dahaga dari sisi materi saja, tetapi dahaga dari sisi batinnya. Allah turunkan air hujan, yursilis samaa'a alaikum midrara. Allah perintahkan langit supaya langit itu menurunkan hujan dengan bertubi-tubi, hujan yang terus turun beruntun. Wa yumdidakum bi amwali wa banin. Yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala yumdidakum bi amwali wa banin. Allah membanyakkan harta kalian, Allah membanyakkan anak keturunan kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita bisa duduk setelah sholat subuh merupakan sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, tema materi yang saya angkat pada kesempatan pagi hari ini adalah ketika Allah menghendaki celaka atas hambanya. Betul begitu ya? Mungkin sebagian dari jamaah ada yang bertanya-tanya, kok temanya ketika Allah menghendaki celaka, bukan menghendaki yang baik saja gitu. Saya teringat kepada apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini beliau pernah menyampaikan manusia banyak bertanya kepada Nabi anil khair, tentang kebaikan-kebaikan. Adapun aku banyak bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan. Hal itu aku lakukan agar supaya aku bisa berhati-hati dari keburukan itu. Jadi kalau tentang kebaikan, banyak memang riwayat-riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang idza aradallahu bi'abdihi khairan, ketika Allah menghendaki kebaikan atas diri hambanya, banyak macamnya Pak. Satu di antaranya yufaqihu fiddin. Allah itu akan bikin hamba yang diinginkan baik tadi itu menjadi seorang hamba yang faqih, mendalam, paham dengan agamanya. Maka ini kita bersyukur kepada Allah di masjid termasuk Masjid Al-Muhajirin ini diselenggarakan satu acara yang rutin
di antara acara-acara ingin membekali kepada jamaahnya dengan ilmu-ilmu agama, dengan diadakan kajian-kajian. Karena memang kita menjadi seorang muslim, selayaknya sepantasnya kita ini paham, punya ilmu tentang agama kita. Di hadis yang lain, Rasulullah pun juga mengingatkan, idza aradallahu bi'abdihi khairan ajala lahul 'uqubah fid dunya. Ini kalau kita ngukur dari sisi akal, menggunakan akal, kayak justru kok kebalik. Ketika Allah itu menghendaki kebaikan atas diri hambanya, ajalalahul uqubah fid dunya, justru Allah itu menyegerakan hukuman pada dunia. Loh kok bisa, Pak? Loh, Allah itu katanya kalau sayang pada hambanya, justru ajalalahul uqubah fid dunya. Hukuman di dunia itu didahulukan oleh Allah, diberikan kepada hamba yang disayangi. Bagaimana ini? Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Dunia itu kan kehidupan yang sementara. Mata'un qalil, yang kecil. Lah kenapa kok Allah itu kalau sayang kepada hambanya justru hukuman didahulukan di dunia? Karena sayangnya Allah itulah Allah nggak ingin hambanya itu berkepanjangan menderitanya di akhirat. Konsep di dalam Islam itu, ketika kita ini didera dengan hukuman-hukuman, dengan cobaan-cobaan, banyak ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu besar kemungkinan lantaran kalau Allah karena sayang, karena cinta, ya tadi itu sudah kita sampaikan bahwa Allah itu tandanya menginginkan kebaikan atas diri hambanya, Allah menyegerakan hukuman. Lah, hukuman itu diberikan Allah di dunia ini karena besar kemungkinan kita itu hidupnya memang banyak dosa. Lah kenapa kalau orang banyak dosa kok nggak diampuni oleh Allah? Lah karena kita ini banyak dosanya, dan kemudian kitanya adalah orang-orang yang kembali ke surah Nuh tadi. Orang-orang yang masih sedikit istighfar kita kepada Allah, sehingga Allah itu belum membersihkan dosa-dosa kita. Jadi ikhtiar kita ini kan dosa banyak, dosa lahir, dosa batin, dosa kepada anak, anak dosa kepada orang tua, dosa kita dalam cara mencari nafkah, macam-macam dosa suami kepada istri, dosa istri kepada suami. Punya dosa nggak itu? Istri kepada suami banyaklah. Itu kita belum membersihkan dosa-dosa kita tadi itu dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Karena Allah itu sayang, maka Allah berikan apa? Berikan hukuman. Kenapa Allah memberikan hukuman di dunia? Karena biar kita ini bersih dari dosa kita. Maka dikala dosa itu sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa jadi Allah nggak sampai memberikan hukuman di dunia karena kita sudah banyak beristighfar kepada Allah. Tapi ketika kemudian Allah pun bersihkan dosa-dosa kita dengan hukuman-hukuman tadi, itu pun merupakan kebaikan yang diberikan oleh Allah, karena kita nggak perlu menunggu nanti dosa akan dibersihkan di akhirat. Maka sangat naif ketika ada seseorang punya problem kehidupan, permasalahan hidup antara satu dengan yang lain, punya masalah dengan tetangga, punya masalah dengan rekan bisnis, punya masalah dengan siapapun, kemudian berpikirnya ya nanti mintalah
urusan itu di hadapan Allah. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, kembali kepada tema yang kita sampaikan pada pagi hari ini adalah sebenarnya saya merujuk kepada satu perkataan seorang alim yang bernama Hamid Al-Lafaf rahimahullah ta'ala. Hamid Al-Lafaf ini, beliau adalah seorang yang saleh, yang hidup pada zaman Bani Umayyah. Seorang laki-laki saleh, seorang laki-laki yang zuhud di dalam kehidupannya. Pernah saking solehnya, saking zuhudnya, sedikit tentang kehidupan Hamid Al-Lafaf yang saya jadikan rujukan saya mengangkat tema ini. Ada kisah karomah sedikit saya sampaikan secara garis besar. Pas hari Jumat, Hamid Al-Lafaf itu dihadapkan kepada tiga masalah besar di dalam hidupnya. Apa itu? Kalau kita bawa kepada masa kehidupan di tempat kita, berasnya habis. Kalau orang rumah tangga berasnya habis, panik apa enggak, Pak? Panik. Ini ibu-ibu yang paling bisa merasakan. Yang kedua, hari Jumat saatnya harus beribadah sholat Jumat, kuda kendaraannya hilang. Yang ketiga, pas hari Jumat itu dia punya jatah untuk mengairi irigasi, jatah irigasi untuk mengairi sawahnya. Tiga-tiganya inilah yang kemudian menjadikan dia dihadapkan kepada problem, aku mendahulukan Allah untuk tetap Jumatan atau mikir cari solusi mengejar selesainya problematika ini. Oleh Hamid Al-Lafaf, masalah tiga itu diserahkan kepada Allah. Dia tetap Jumatannya Jumatan jauh ya Pak. Kalau di tempat kita sekarang ini setiap gang ada masjid sehingga dekat gini. Jadi orang salaf itu Jumatannya di Masjid Jami, bukan Jami nama masjidnya seperti tadi malam saya punya jadwal rutin di Sukarso di Masjid Jami. Ya bukan Jami, tapi masjid yang memang digunakan kaum muslimin untuk sholat Jumat, menampung seluruh kaum muslimin, sehingga ada yang ketika berangkat sholat Jumat itu membutuhkan waktu setengah hari. Lah, Hamid Al-Lafaf ini kemudian mementingkan, saya serahkan kepada Allah, saya tetap harus ibadah sholat Jumat. Qadarullah, singkat kisah, ketika kemudian dia ini pulang dari sholat Jumat, didapatkan terigu yang dibawa dia ke tempat selepan tadi itu. Dia sebelumnya kan naruh terigu, berasnya habis, dia naruh beras padi di selepan. Nah, kemudian ketika ia sudah pulang sampai di rumahnya, beras itu sudah ada di rumahnya. Ketika dia sampai di rumahnya, kuda itu sudah ada di kandangnya. Ketika dia sampai di rumah, air sawah ladang yang ia miliki sudah tergenang dengan air. Apa ternyata yang terjadi? Allah berikan karomah kepadanya. Di mana, dengan cara apa karomah diberikan oleh Allah? Air tadi sebenarnya digunakan oleh seseorang. Seseorang itu berusaha untuk ngairi sawahnya. Kan jatahnya dia untuk ngairi ladangnya Hamid Al-Lafaf, tapi dia nggak bisa karena mendahulukan sholat Jumat. Akhirnya diambil oleh tetangganya untuk mengairi ladangnya. Tapi di situ Allah menjadikan tetangganya tadi itu keliru. Air tadi dibendung dan kemudian masuk ke sawahnya Hamid Al-Lafaf. Sedangkan kuda sudah ada di dalam kandangnya, ternyata kuda tadi itu lari dikejar oleh harimau. Kuda itu melarikan diri dan kemudian kuda itu pun kembali ke kandangnya. Selesai dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah.
Lah Hamid Al-Laffaf rahimahullah ta'ala berkaitan dengan orang yang dikehendaki celaka di dalam hidupnya. Beliau mengatakan begini, Idza aradallahu halakam mari'in. Ketika Allah itu menghendaki celaka, menghendaki binasa atas diri hambanya, atas diri seseorang, aqabahu bisalasati asya, maka Allah akan menimpakan 3 perkara di dalam hidupnya. Ini berhati-hati. Jangan sampai 3 perkara itu salah satunya ada pada diri kita, apalagi 3-tiganya. Apa 3 perkara itu kok dijadikan oleh Hamid Al-Laffaf sebagai tanda bagi orang yang dikehendaki Allah celaka di dalam hidupnya? Yang pertama, yarzuqhul ilma wa yamna'uhu an amalil ulama. Allah berikan ilmu kepada orang itu. Mohon maaf, kita ngaji dah lama ya Pak. Kajian subuh barokah ini, kajian yang pada maghrib sampai isya. Belum lagi kalau kita ngaji di masjid yang lain. Kita sepantasnya mengevaluasi diri kita untuk bersikap hati-hati. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu kepada kita. Kita sudah menjadi seorang hamba Allah yang baik, yang tekun, istiqomah, mengikuti kajian-kajian di masjid-masjid kita. Bertambahlah ilmu kita, bertambahlah pengetahuan kita. Kita semakin paham dengan agama kita. Tapi jangan sampai kita ini menjadi orang yang diberi ilmu oleh Allah, wa yamna'uhu an amalil ulama, kemudian kita tidak bisa mengamalkan, tidak mau mengamalkan ilmu-ilmu yang kita terima sebagaimana para ulama mengamalkan ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Imam Malik berkaitan dengan ilmu. Beliau mengatakan, laukanal ilmu min duni taqwa syarfan. Seandainya seseorang itu dengan ilmunya, punya ilmu yang banyak, kok kemudian tanpa disertai ketakwaan dianggap mulia. Orang pinter, faham agama, ilmunya banyak, tapi gak punya takwa. Orang kayak gitu kok dibilang mulia. Lakana asyrafu khalqillahi iblis. Niscaya makhluk yang paling mulia di sisi Allah itu adalah iblis. Apa gunanya seseorang itu paham agama, ngaji, semakin tambah ilmu pengetahuan agamanya, tetapi tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis sedia awalnya adalah, sebahagian ulama tafsir memberikan satu keterangan, iblis itu awalnya adalah petinggi malaikat. Ilmunya kuat, ilmunya mendalam. Jangan dikira iblis niku tidak beriman kepada Allah. Iblis itu yakin dengan Allah, beriman kepada Allah. Tetapi kenapa kok kemudian iblis ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hambanya yang kafir? Karena iblis tidak mau taat kepada Allah. Ketika Allah memberikan satu perintah, supaya ketika Allah memberikan perintah agar iblis itu memberi hormat kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu.
Dan ketika Allah perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maksudnya berikanlah penghormatan kepada Adam. Fasajadu, maka para malaikat itu taat, mau memberikan penghormatan kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis nggak mau nurut kepada Allah. Iblis nggak mau patuh kepada Allah. Aba wastakbar, iblis enggan dan takabur. Apa kemudian akibatnya? Wa kana minal kafirin. Iblis ditetapkan Allah termasuk makhluk Allah yang kafir. Jadi mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayolah kita ini keistiqomahan kita di dalam thalabul ilmi. Banyak ustadz kita ngaji kepadanya. Nah, setiap ilmu yang datang kepada kita, yang kita fahami, mohon maaf ya, jangan hanya menjadikan diri kita pinter, tambah mudeng, apalagi kemudian saat kita ngaji, itu sudah pernah dengar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan celaka atas diri seorang hamba. Hamba tadi, orang tadi diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang itu tidak mau mengamalkan amal-amal ilmu-ilmunya sebagaimana ulama mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kedua, yuryaku suhbatas salihin. Tanda orang yang dikehendaki oleh Allah celaka di dalam hidupnya adalah orang itu diberi rezeki suhbatas salihin. Suhbah, napa suhbah? Dia memiliki lingkungan pertemanan dekat dengan orang-orang soleh. Punya jaringan dengan orang soleh, punya teman dengan orang soleh, punya tetangga orang soleh. Apalagi siangnya dia ketemu orang soleh, malamnya ketemu dengan orang soleh. Di mana dia berada selalu punya interaksi dengan orang-orang soleh. Akan tetapi orang ini dikehendaki oleh Allah celaka di dalam hidupnya saat dia sebenarnya punya lingkungan dengan orang-orang yang soleh, lingkungannya lingkungan yang baik, orang-orangnya baik, masyarakatnya baik. Wa yamna'uhu an ma'rifati hukukihim. Tetapi orang ini tidak mengerti hak-haknya orang soleh. Mohon maaf, saya minum ya Pak. Sekalipun dia itu banyak temenan dengan orang-orang soleh, banyak tetanggaan dengan orang-orang soleh, banyak lingkungannya berjumpa dengan orang-orang soleh, temennya soleh, pergaulannya pergaulan yang soleh, tetapi dia nggak ngerti hak-haknya orang soleh. Haknya orang soleh apa? Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Haknya orang soleh itu bukan kemudian kita datang ke rumahnya membawa gula teh. Apa itu Pak? Membawa bingkisan, bukan. Haknya orang soleh itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menasihati kaum muslimin, istaktsiru minal asdiqail mu'minin. Kalau kita ngerti di lingkungan kita ini banyak orang-orang soleh, perbanyaklah berteman dengan orang-orang soleh. Ngerti ada orang soleh di tempat tinggal kita, ngerti orang soleh di masyarakat kita, ngerti ada orang soleh di negeri dan bangsa kita, jadikan dia sebagai teman.
Jadikan dia sebagai orang dekat kita. Kenapa sampai Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat? Perbanyaklah kalian berteman dengan orang-orang soleh. Kata Imam Hasan Al-Basri, fa inna lahu syafi'an yaumal qiyamah, karena orang soleh itu punya syafaat nanti pada hari kiamat. Apa maksudnya? Bapak-bapak, ibu-ibu. Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauzi ketika menjelaskan hal ini sampai beliau menangis. Kualitas saya belum bisa sampai seperti beliau. Kenapa menangis? Beliau itu mengatakan kepada jamaah ngajinya yang banyak, yang tidak terhitung jumlahnya. Kata beliau, sambil beliau nangis terseduh-seduh, nanti di hari kiamat, kalau kalian telah diperkenankan oleh Allah masuk ke dalam surga terlebih dahulu, dan kalian belum menemukan diriku, maka mintalah kepada Allah, carilah saya. Orang soleh itu punya syafaat. Ketika kita punya hubungan yang baik, yang dekat saat hidup di dunia dengan orang-orang soleh itu masuk ke dalam surganya Allah, dia akan lupa, dia akan ingat Pak dengan teman-temannya. Saya dulu di Masjid Al-Muhajirin berkawan dekat dengan Bapak Fulan. Saya ngerti Bapak ini rajin, kalau sholat seringnya beliau berdiri di sebelah ini. Seringnya beliau kalau ngaji sandaran di dinding itu terus kemudian hilang. Hilang nama boten-boten nggih. Enggak ada yang ngantuk. Itu akan dikenang oleh orang-orang soleh itu, dan orang soleh itu pun kemudian akan minta kepada Allah. Dia akan mencari teman yang dekat. Maka naif bapak-bapak ibu-ibu, kita ini kalau punya ngerti ada orang soleh di tempat mana kita tinggal, kok kemudian kita tidak memberikan hak yang selayaknya diberikan kepada orang-orang soleh. Kita bangun pertemanan dengan orang-orang soleh, kita berikan dukungan kepada orang-orang soleh agar kesolehannya bisa tersebar di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah memberikan nasihat. Mohon maaf sampai jam berapa ya Pak? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah memberikan nasihat kepada kaum muslimin, yang nasihatnya ini kemudian dijadikan syair-syairan oleh sebagian kaum muslimin di zaman sekarang. Apa itu nasihat Sayyidina Ali? Ingat nggih, termasuk penyanyi Opik menjadikan nyanyian Tombo ati iku limo awernane, maca Quran angen-angen sak maknane. Ini sedikit agak lain nggih. Kita kalau baca Al-Quran, mohon maaf, hati itu akan lebih mudah tersentuh. Hati itu akan semakin merasa dekat kepada Allah manakala kita dalam membaca juga kita mau membaca artinya. Ada Al-Quran terjemah nggak di rumah kita? Alhamdulillah. Baca Al-Quran, kita baca terjemahnya. Yang kedua, apa yang kedua? Nasihat Ali bin Abi Thalib. Maca Quran angen-angen sak manane, kaping pindho salat wengi lakonono. Kita ini bapak-bapak ibu-ibu kadang-kadang menjadi orang yang parah. Parahnya di mana? Sekarang subuhnya jam 4:30, nggih Pak? 4:30 lebih bahkan, nggih Pak? Iya. Tapi mohon maaf, tadi sholat malam apa enggak? Salat malam mboten, Bu? Insya Allah. Kita itu di kala subuh itu jam 4. Kan pernah kan subuh itu sebelum jam 4 sudah adzan.
Hawane ya dingin. Kita bisa bangun kok, Pak. Nggih mboten? Kita tetap terjaga, krekel-krekel ke kamar mandi, selepas kita buang air, kita kemudian wudhu, kemudian walau masih ngantuk-ngantuk gitu kita ke masjid, itu bisa kita lakukan. Kenapa kebiasaan sebelum jam 4 bangun tidak kita pertahankan dikala subuh itu jam setengah 5? Coba kalau kita tetap bertahan, sebelum jam 4 saya tetap bangun. Biar saja subuhnya setengah 5, saya akan gunakan untuk sholat. Di antara yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai obat hati, wong kang soleh kumpul, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu ketika ngerti kita salah dalam hidup kita, menggok, menyimpang hidup kita, orang soleh itu yang akan menasihati kita tanpa pamrih. Orang soleh itu dikala kita ini khilaf, dia yang akan menasihati kita tanpa pamrih. Kalau kita melihat kepada kehidupan zaman now, saat sekarang ini, Bapak-bapak Ibu, ya Allah, saking mahalnya orang soleh di setiap lini kehidupan, sulit kita temukan orang-orang soleh. Atau sebenarnya ada orang soleh, tapi orang soleh belum mampu menjamah lini kehidupan tadi. Betapa sulitnya dalam hidup ini menegak kebenaran, menegak keadilan. Orang salah dibilang benar, orang benar dibilang salah. Orang sebenarnya nggak pinter, pengen dianggap pinter, yang pinter dikatakan nggak pinter. Ngertos yang heboh sekarang soal nama son horeg pirsa. Ngertos nggih son horeg? Ibu nggak tahu. Jadi terutama mudah-mudahan di Sukoharjo nggak ada. Di daerah timuran itu son itu satu truk besar isinya son. Kalau di Boyolali pernah ada festival son horeg. Ya Allah. Itu ketika son itu dinyalakan, bukan disulut api, Pak, gitu, tapi dihidupkan, dibunyikan. Genteng-genteng tetangga itu rontok, Pak. Kaca-kaca jendela itu pecah. Loh itu ketika ulama kemudian memberikan fatwa haram, pertimbangan ulama itu nggak syahwat. Loh aku itu bagian nggak begitu, beda dengan orang politik gitu. Kalau ulama itu tulus menimbang manfaat dan mafsadat, didebat oleh orang-orang yang tidak mudeng agama, dan itu memang ternyata menjadi bagian di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Orang alim didebat oleh orang-orang bodoh. Kembali kepada tanda orang yang dikehendaki Allah celaka di dalam hidupnya adalah orang itu punya kenalan, punya teman dengan orang-orang soleh, tetapi dia nggak berikan haknya orang soleh. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yuftahu babat ta'ah. Orang yang dikehendaki Allah celaka hidupnya, orang itu dibukakan pintu-pintu ketaatan. Banyak pintu ketaatan bisa dia lakukan. Ke masjid jamaah, iya, mohon maaf. Ke masjid, iya. Pengajian, iya. Infak, iya. Sedekah, iya. Umroh, iya. Haji, iya. Ibarat tidak ada amal soleh kecuali dia bisa melakukan. Tetapi kenapa orang ini kok menjadi tanda bagi dirinya dikehendaki celaka oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia dibukakan pintu-pintu ketaatan yang banyak, wa yamna'uhu an ikhlasin niyah. Orang ini tidak memiliki niat yang ikhlas dengan amal-amalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah,
sekian banyak, sekian lama kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jerih payah kita. Orang Jawa mengatakan rekoso kita beribadah kepada Allah jangan dirusak, jangan diciderai dengan kita gak punya niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas itu orang yang bagaimana? Singkat kisah, bukan kisah, singkat keterangan saya sampaikan. Orang ikhlas itu wastawat indahu al-mahmadah awil matammah. Orang itu sama aja ketika beribadah, ketika ke masjid, ketika pengajian, ketika melakukan ibadah apapun, baginya sama saja. Dipuji oleh manusia atau dicela oleh manusia, baginya nggak ngaruh. Dipuji, disanjung-sanjung oleh manusia, dia nggak bertambah semangat ibadahnya. Dicela oleh manusia, diusili oleh manusia. Kadang-kadang kan memang kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat kan, manusia itu kan macam-macam Pak, gitu. Ada yang kita senang, tapi ada yang kita nggak senang, betul nggak? Kelihatannya senang, tapi sebenarnya nggak senang, ada nggak? Oh. Kita nggak bisa mengkiri. Tipikal manusia beragam. Ada orang yang bicaranya banyak, nggak selesai-selesai, nggak berhenti-berhenti. Orang Jawa bilang apa Pak? Serigis. Tapi ada tipikal orang kalau nggak diajak ngomong meneng saja. Ya memang tipikalnya begitu. Ada orang yang ngomong sekali ngomong semua orang tertawa. Di sini ada nggak? Ada juga ya. Tapi juga ada tipikal orang itu nggak pernah ngomong, sekali ngomong cedas. Itu bawaan. Disitulah bapak-bapak, ibu-ibu, Allah memang menghendaki. Loh, orang yang kalau ngomong asal ngomong, omong-omongan ini bikin guyu orang, disuruh nggak begitu gak iso Pak, betul nggak? Orang yang diem, kamu kok diem begitu sih Pak, Bu yang ngomong gitu loh, ya nggak bisa wong bawaannya begitu. Itulah Allah Subhanahu wa taala ngendikan, Allah berfirman, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Allah itu memang pengen menguji tipikal manusia satu dengan yang lainnya. Bisa sabar enggak sih ngadepi perbedaan macam-macam yang ada. Nah, ketika kita beribadah, semua pintu ibadah kita lakukan, semua pintu kebaikan kita lakukan. Orang ikhlas itu dikala disemprot orang tidak kendor, dia tetap istiqomah. Bodoh amat sih Bu, jenengan ngendikan apa, yang penting aku ibadah, bismillah. Jenengan elek-elek Anda bilang macam-macam, ya silakan. Yang satu yang seneng menyanjung-nyanjung. Orang salaf itu ketika disanjung-sanjung, dipuji-puji dengan amalnya, itu justru gak seneng Pak. Sebahagia, bahkan Nabi SAW, kalau kamu disanjung dengan amalmu, ambillah pasir, siramkan ke mukanya. Kenapa? Merusak amal. Ampun cocok jenengan, ampun praktek kayak kriminal. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimani wa rahimakumullah. Tanda yang ketiga, orang itu tidak ikhlas. Kita sama-sama membenahi hati kita. Di tengah-tengah kita belajar. Di tengah-tengah kita berusaha menjadi hamba Allah yang baik. Menjadi hamba Allah yang taat. Pertahankan hati yang tetap ikhlas. Semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dzambin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.